Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'amin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi al-mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh yang kami muliakan, alhamdulillah pada subuh hari ini kita sudah masuk di subuh yang ke-14. Ini artinya kita sudah berada di pertengahan dari bulan yang mulia ini. Bulan yang kata Nabi Muhammad SAW, ibaratnya di bulan ini pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukakan. Kalau dalam bahasa hadis, pintu-pintu surga, pintu-pintu surga Allah dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Jadi tidak perlu lagi kita mengetuk pintu rahmat tersebut untuk dibuka. Pintunya sudah terbuka, tinggal kita fokus, dan karena telah berada di tempat dan bulan yang mulia seperti ini. Karena tidak semua orang yang berada di tempat yang mulia atau waktu yang mulia otomatis mendapatkan kemuliaan itu juga. Contoh yang bisa kita lihat seperti kota Makkah Al-Mukarramah, tanah yang paling diberkahi, tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah semua otomatis penduduknya mendapatkan kemuliaan kota Makkah? Ternyata tidak. Bahkan ada yang pernah ditanya, apakah pernah pergi umroh di Masjidil Haram? Jawabannya tidak. Ya, padahal jaraknya dari tempatnya ke Masjidil Haram mungkin hanya membayar angkut 10 riyal saja. Kenapa? Itulah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diberikan kepada semuanya, tapi diberikan kepada yang mau, diberikan kepada yang memintanya. Orang kalau mau dan menginginkan sesuatu, dia mengusahakannya. Dan usaha yang paling minimal yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau mau hidayah, dia meminta. Orang kalau mau hidayah, dia mengusahakannya. Adapun orang yang tidak mau, ya dia diam-diam saja. Dia biasa-biasa saja, hidup seperti itu saja. Beda dengan orang yang menginginkan hidayah, dia pasti minta. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang munafik dalam surat At-Taubah yang tidak ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, walau aradul khuruja, kalau mereka mau keluar berjihad bersama Rasulullah SAW, la a'addu lahum uddatan, mereka pasti akan siapkan bekalnya, melakukan persiapan. Tapi karena memang tidak mau, ya, mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, doa ini salah satu instrumen hidayah. Kapan kita masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti itu masih ada kebaikan di dalam diri kita. Nah, jamaah yang berbahagia, pintu neraka di bulan Ramadan ini ditutup. Tapi kata salah seorang syekh, justru ada yang pergi mengetuknya untuk dibuka. Kenapa? Karena dia masih saja tetap dalam kelalaiannya, tetap dalam kemaksiatannya. Bahkan sebagian orang dosa-dosanya
dan perilaku buruknya semakin menjadi-jadi di bulan Ramadan. Kalau tadi dikatakan oleh protokol bahwa Rasulullah SAW yang mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Yang terang benderang itu adalah yang menjalankan dan berada di atas siratal mustaqim, berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang keluar dari siratal mustaqim, maka dia tetap berada di zaman kegelapan zulumat, karena dosa-dosa yang dia lakukan. Seperti berita-berita yang kita dengar adanya begal ya di beberapa tempat di kota ini. Apa mereka tidak bertakwa dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apatah lagi di bulan yang mulia seperti ini. Masih banyak kita lihat misalnya juga wanita muslimah yang berpakaian minim. Padahal ini bulan Ramadan, kenapa mereka tidak hormati ini bulan? Padahal Allah yang perintahkan mereka puasa, juga Allah yang perintahkan mereka untuk menutup aurat. Kenapa mereka melaksanakan satu perintahnya dan menolak perintahnya yang lain? Padahal yang memerintahkan kita sama. Dan kita tahu bahwa nilai utama dari puasa ini adalah ketakwaan. Ketakwaan itu ketika kita bisa menjalankan apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nilai ketakwaan yang ingin dibangun dari ibadah-ibadah kita di bulan puasa ini. Padahal kita yakin ya bahwa sebagian besar masyarakat kita ini Islam, tapi masih banyak yang wanitanya berpakaian sangat minim bahkan di bulan Ramadan ini. Kemana suaminya? Kemana bapaknya? Ya, mana saudara-saudara laki-lakinya? Kenapa tidak menegur? Kenapa tidak diperintahkan? Kenapa tidak melarang? Ternyata kita lihat ibunya juga seperti itu, ya kan, sama-sama parah. Bahkan ibunya, ya, kita kalau sudah hanya itu pakai apa? Cipok-cipok ya. Iya. Pakai seperti itu tapi berpakaian yang minim. Terus hajinya apa gunanya kalau seperti itu? Haji yang mabrur itu ketika bertambah baik setelah pulang dari haji. Tapi kalau seperti itu membiarkan anak wanitanya seperti itu, suaminya juga tidak peduli, hati-hati bisa masuk dalam kategori dayus. Kata Nabi SAW, ada 3 orang yang tidak masuk surga dan tidak mencium baunya. Di antaranya adalah dayus. Dayus ini adalah laki-laki yang tidak cemburu dengan istrinya. Ya, dia bonceng istrinya berpakaian ini biasa-biasa saja, padahal begitu banyak mata yang melihatnya. Dan ini juga mengganggu kita, ya, mengganggu kita, meresahkan. Nah, jamaah yang berbahagia, pada subuh hari ini insyaallah materi kita sebagaimana tadi yang diumumkan, yakni membangun surga kita dari dunia, atau membangun surga kita di dunia. Kalau kita bicara tentang surga, berarti kita sama paham bahwa kita berbicara tentang hari akhir. Hari akhir ini disebut sebagai hari akhir karena tidak ada lagi hari setelahnya. Makanya dinamakan hari yang terakhir, al-yaumul akhir. Karena tidak ada lagi fase setelahnya. Ketika sebelum masuk surga atau neraka, kematian itu didatangkan dalam bentuk domba lalu disembelih. Yang namanya kematian pun sudah mati karena sudah dibunuh. Jadi yang di neraka dikatakan kepadanya kekal selama-lamanya, tidak ada lagi kematian. Yang di surga kekal selama-lamanya, tidak ada lagi kematian. Kematian yang biasanya merupakan ujung, dia sudah berakhir juga, dia sudah mati, berarti ujungnya tidak ada. Nah, kita ini kadang paham bahwa terminal terakhir dari kehidupan kita ini adalah hari kiamat. Nah, kita sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, yang siap mati atau yang tidak siap mati, ya semuanya sedang melangkah menuju hari tersebut. Hari dimana kita semua
berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah seorang penerjemah pun. Tapi kehidupan kita di dunia ini kadang melalaikan kita. Rutinitas kerja kita, rutinitas bisnis kita, rutinitas harian kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat sebagian besar manusia, alhaakumut takatsur. Kalian telah dilalaikan oleh berbanyak-banyakan, mengumpulkan harta, sibuk kerja. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi, sampai kita mengunjungi dan masuk di kuburan kita masing-masing. Dan kita paham bahwa kalau sudah masuk di kuburan tidak bermanfaat lagi penyesalan. Meskipun menyesal luar biasa, tidak akan bermanfaat. Maka jika mau menyesal, sekaranglah saatnya. Ketika kita masih hidup, menyesal pada saat ini sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nilai tentang dunia yang mungkin saat ini dikuasai oleh orang-orang kafir, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 196 sampai 197, la yaghrurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kalian diperdaya dengan bolak-baliknya orang-orang kafir itu di negeri-negeri tersebut. Mata'un qalil, itu hanya kesenangan yang sedikit, harta benda yang sedikit. Summa ma'wahum jahannam, lalu setelah itu tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Wa bisa lihat, dan Jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Nah, kita melihat bagaimana orang yang dikisahkan di dalam Al-Quran yang memiliki sebagai simbol orang yang kaya yang tersesat, orang kaya yang dilalaikan dengan hartanya, yaitu Qarun, merupakan umat Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 79 dan 80 disebutkan, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Lalu dia keluar di depan kaumnya fi zinatihi, dengan perhiasannya, dengan pakaiannya yang mewah. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laitana mithla ma utiya Qarun, duhai seandainya kita diberikan apa yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin 'adzim, sesungguhnya apa yang dimiliki Qarun ini adalah bagian yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma, tapi orang-orang yang paham tentang hakikat dunia, orang yang diberikan ilmu, mengatakan, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairan, pahala ganjaran dari Allah itu lebih baik, liman amana, bagi orang yang beriman, wa amila shalihah, dan yang beramal saleh. Dan keimanan serta amal saleh ini wala yulaqaha illa sabirun, tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Sabar di atas keimanannya, sabar di atas ketaatan-ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi hafizahullah taala mengatakan bahwa cinta dunia itu tidak diukur dari banyaknya yang diperoleh dari dunia ini, ya. Ada orang kaya tapi tidak dilalaikan dengan dunia. Ada orang yang miskin tapi dilalaikan dengan dunia. Nah, jadi tidak dilihat dari seberapa besar yang didapatkan dari dunia ini, tapi seberapa dunia tersebut bisa melalaikan kita, meskipun umpamanya sedikit. Ada orang miskin tapi kesibukannya bekerja terus dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang cinta dunia, meskipun tidak banyak yang didapatkan dari dunia atau bahkan sedikit. Orang kaya yang mendapatkan banyak dari dunia ini tapi tidak dilalaikan dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka ini orang yang tidak cinta dengan dunia. Jadi diukur dari seberapa lalainya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat hukum umumnya, secara umum, bahwa kebanyakan orang-orang yang berduit, ya, itu dilalaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 27, walau basatallahu rizqa li'ibadihi, seandainya Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezeki ini kepada hamba-hambanya,
la baghaw fil ardi, niscaya mereka akan melampaui batas. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tetapi Allah turunkan rezekinya itu dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basir, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hamba-Nya. Maka jikalau ada mungkin dari manusia yang tidak diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita kalau diberikan harta yang banyak justru kita menyimpang dan melampaui batas. Dan Allah lebih tahu tentang kondisi kita. Maka Allah berikan yang terbaik untuk kita, bukan apa yang kita inginkan. Karena bisa jadi apa yang kita inginkan itu justru buruk bagi kita. Dan bisa jadi apa yang kita benci justru itulah yang baik bagi kita, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah. Makanya kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau melihat dunia ini, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar dan itu membekas di perutnya atau bagian punggungnya. Lalu Umar radhiyallahu anhu yang melihat hal tersebut menangis dan mengatakan, "Ya Rasulullah, Raja Persia, Raja Romawi itu mereka tidur di atas kasar-kasar yang empuk, sedangkan engkau Rasulullah, utusan Allah, engkau tidur di atas tikar kasar seperti itu." Lalu kemudian Rasulullah SAW bangun dan mengatakan, "Ya Umar, wahai Umar, ala tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Tidakkah engkau ridha Allah berikan dunia kepada mereka sedangkan Allah berikan akhirat untuk kita? Lalu kemudian Nabi SAW menyambungnya, "Mali walid dunya illa kamathali rajulin." Tidaklah aku dengan dunia ini kecuali seperti laki-laki yang istadalla tahta syajarah, bernaung di bawah sebuah pohon, tsumma raha fa tarakaha, lalu kemudian dia berdiri dan meninggalkannya. Ini dunia sangat singkat, apatah lagi kalau dibandingkan dengan hari kiamat atau hari akhir. Hari akhir itu fasenya dimulai sejak kita mati. Sejak kita meninggal itu sudah dimulai hari akhir. Kata Nabi SAW, "Man mata faqad qamat qiyamatuhu." Siapa yang telah meninggal, maka kiamatnya telah tegak untuk dia. Ini kiamat kecil bagi pribadi atau person. Bayangkan orang yang meninggal sejak masa Nabi Adam, ya. Orang yang meninggal pertama Habil, ya, Habil. Sampai sekarang belum hari kiamat. Berarti sangat lama di alam barzah. Sampai kapan? Ya, sampai kita tidak tahu sampai kapan. Berarti sangat lama alam barzah tersebut. Kalau dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia ini, sangat singkat. Belum lagi kalau dibangkitkan nanti di hari kiamat dan menunggu persidangan, itu 50.000 tahun. Kita ini hidup palingan 60 tahun saja. Dibandingkan dengan 50.000 tahun itu sangat sedikit. Nah, jemaah yang berbahagia, orang-orang yang ini hukum umumnya bahwa yang memiliki harta yang melimpah itu umumnya menyimpang, umumnya lalai. Ya, karena itu kalau kita lihat dalam ayat-ayat tentang kisah-kisah para nabi, musuh-musuh para nabi itu orang-orang kaya. Disebutkan dalam Quran surat As-Saba ayat 34, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin," dan tidaklah kami utus seorang pemberi peringatan, seorang rasul di sebuah desa, "illa qala mutrafuha," kecuali orang-orang kayanya mengatakan, "Inna bima ursiltum bihi kafirun," sesungguhnya kami terhadap yang diutuskan kepada kalian itu kafir, tidak mau beriman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 16, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan," jika kami ingin menghancurkan sebuah tempat, sebuah desa, "amarna mutrafiha," kami perintahkan orang-orang kayanya untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Tapi fafasaqu fiha, dan mereka justru melakukan kefasikan. Fa haqqa 'alaiha al-qawlu, maka sudah tetap apa yang kami titahkan, fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan sejadi-jadinya. Karena mereka orang yang memiliki harta berlimpah cenderung berbuat sesukanya, karena mereka punya.
Kalau bahasa netizen mungkin sultan mah bebas gitu ya, karena dia punya segalanya sehingga dia bebas melakukan apa saja. Tapi jangan lupa bahwa ada fakta, atau kita melihat fakta, orang-orang kaya juga menjadi penolong-penolong dakwah. Ya, dimulai dari masa Nabi SAW, kita melihat bagaimana Abu Bakar di perang Tabuk misalnya menyedekahkan seluruh hartanya kepada Nabi SAW. Umar bin Khattab setengah hartanya, Utsman bin Affan sepertiga hartanya, belum lagi seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan lain sebagainya. Ini mereka semuanya memiliki andil yang besar dalam jihad-jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena itu orang-orang yang berkecukupan di masa Nabi SAW pergi curhat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahli duthuri bil ujur. Orang-orang kaya ini pergi dengan pahala yang melimpah. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka juga bisa melakukan sedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kita tidak. Lalu kemudian Nabi SAW berusaha menenangkan mereka dan mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukannya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kalian juga bisa bersedekah. Inna bi kulli tasbihatin shadaqah, setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, setiap takbir itu sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap tahmid alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap tahlil ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkar shadaqah, memerintahkan kepada yang baik, mencegah kepada kemungkaran itu sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dalam hubungan suami istri juga terdapat sedekah. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayat ya haduna syahwatahu yakunu lahu fiha ajrun, seseorang mendatangi syahwatnya terus dapat pahala, ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun, coba pikirkan kalau dia letakkan itu di tempat yang haram, apakah dia berdosa? Ya, fakadzalika idza wada'aha fil halal, begitupun kalau dia tempatkan di tempat yang halal, kana lahu ajrun, dia memiliki pahala di situ. Lalu kemudian orang-orang ini, sahabat-sahabat Nabi SAW ini merasa tenang. Tapi ketika fadilah ini diketahui oleh orang-orang kaya juga, dilakukan juga berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil dan seterusnya. Lalu mereka datang lagi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mereka juga lakukan apa yang kami lakukan ini. Lalu kata Nabi SAW, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya itu contoh orang kaya dalam sejarah yang kita lihat seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, diberikan bukan hanya kekayaan, bahkan kerajaan yang tidak diberikan kepada orang-orang setelahnya. Kemampuan untuk mengendalikan jin, mengendalikan angin, mengendalikan bisa berbicara dengan hewan, ini tidak diberikan kepada orang-orang setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu dengan tawadhu'nya beliau mengatakan, dan ini dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 40, qala, Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini merupakan karunia dari Rabbku, liyabluwani ashkuru am akfur, untuk menguji aku sebenarnya apakah aku syukur ataukah aku ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka diwasiatkan, ya, keluarga Nabi Daud ini, Daud kan bapaknya Nabi Sulaiman, i'malu ahla Daud, beramallah wahai keluarga Daud, syukran, sebagai bentuk kesyukuran, sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyah syakur, karena sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, sangat sedikit hamba-hambaku yang beribadah kepadaku sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang berbahagia, perindu akhirat, perindu surga, ini berlomba memakmurkan bangunannya di akhirat. Ya, beda dengan pecinta dunia, berlomba memakmurkan bangunannya di dunia dan lupa untuk membangun bangunannya di akhirat. Sedangkan
pecinta akhirat, perindu akhirat, mereka membangun akhiratnya dari dunia. Yang terbayang di kepala mereka adalah selalu tentang bagaimana bisa istirahat abadi. Makanya ketika Nabi SAW berdoa, waj'alil mauta, dan jadikanlah kematian kekal rahatan min kulli syarr, istirahat dari segala macam keburukan. Karena memang kita mau istirahat, kita mau tenang, merasakan kenikmatan yang abadi. Karena orang yang mati, tidak siap mati, lalu kemudian dia mati, lalu kemudian dia ditakdirkan tersiksa. Orang yang tersiksa sepertinya apakah istirahat? Tidak istirahat. Dia sibuk, tapi kesibukannya dalam keadaan tersiksa. Orang yang tidak aman di hari kiamat karena didekatkan matahari di atas kepalanya, tidak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan naungannya. Kepanasan bercucuran keringatnya sampai lututnya, sampai pundaknya. Apakah orang seperti ini istirahat? Tidak. Apatah lagi kalau ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Makanya ketika kita meminta seperti permintaan Nabi SAW, ya Allah jadikanlah kematian kekal sebagai istirahat yang sesungguhnya. Maka yang selalu terbayang di kita adalah istirahat yang sesungguhnya tersebut dengan menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Makanya dirincikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan-kenikmatan surga ini, terutama di juz 29 ya, itu banyak cerita tentang nikmat surga. Juga dalam juz 30. Salah satunya dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 26, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik itu berada dalam kenikmatan. Alal ara'iki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka saling melihat. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau mengetahui dari wajah mereka berkas kebahagiaan. Yusqawna min rahiqin makhtum, mereka diberi minum dengan lak yang tertutup. Khitamuhu miskun. Ya, tutupnya ini berasal dari kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Untuk yang seperti itulah hendaknya orang-orang itu berlomba. Bahkan orang yang berada di dalam surga itu mereka sibuk, tapi sibuknya menghabiskan kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Dalam Quran surat Yasin ayat 55. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu fi syughulin, dalam keadaan sibuk, fakihun, menikmati apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memang kita diajarkan bahwa akhirat ini jauh lebih berharga daripada dunia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, dengan demikian itu mereka hendaknya bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Bahkan satu ibadah ringan yang kita lakukan seperti tadi, ya salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang yang salat sunnah rawatib 12 rakaat sehari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunya lahu baitun fil jannah, akan dibangunkan satu istana untuknya di surga. Dan itu setiap hari. Kalau kita salat 12 rakaat sunnah rawatib, ya, salat 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, maka ini 12 rakaat. Saya pun salat 12 rakaat seperti ini setiap hari, maka dibangunkan satu istana untuknya di surga setiap hari. Jadi kalau kita membangun istana-istana kita di surga, kita bisa bangun tiap hari. Nah, beginilah kita membangun surga kita dari dunia. Bahkan sekadar mengucapkan subhanallah wa bihamdih, zikir dengan seperti ini, kata Nabi SAW, man qala subhanallah wa bihamdih, orang yang berakhlak baik dijanjikan surga yang tertinggi. Kata Nabi SAW, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah, dan saya menjamin dengan surga yang paling tinggi, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang baik akhlaknya. Nah, jemaah yang berbahagia, selain kita membangun
surga kita dari dunia ini, jangan lupa untuk kita berusaha membuat diri kita juga aman dari siksanya di hari kiamat kelak. Karena dosa-dosa sepele ini bisa menggelincirkan kita. Dalam sebuah hadis disebutkan misalnya tentang seorang wanita yang merawat kucing, tapi dia tidak kasih makan, tidak kasih minum. Dakhalatil mar'atu fin nari an-nar fi hirratin. Ada seorang wanita yang masuk neraka karena sebab satu ekor kucing yang dia kurung, lalu dia tidak rawat dengan baik. Termasuk juga misalnya buah lisan kita. Ya. Kata Nabi SAW bahwa buah lisan ini bisa menggelincirkan orang ke dalam neraka. Lalu Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, seseorang dari kita mengucapkan perkataan lalu itu bisa menyebabkannya masuk neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, sakilat da ummuka ya Mu'adz. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahal yukabbun nasu wujuhum fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Dan apakah manusia tidak disumpurkan wajahnya di neraka kecuali dengan buah lisan mereka? Ya, ada mungkin kata-kata kita yang pedis, yang membuat telinga merah, membuat hati orang sakit dengan ucapan kita. Hati-hati, ini bisa menjadi sebab yang menggelincirkan kita di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mumpung kita masih di sini, ya kita mari saling menghalalkan, meminta maaf, meminta maaf atas ucapan-ucapan kita, dan penting untuk kita menjaganya. Makanya Nabi SAW menjamin, ya, siapa yang menjamin untukku antara kedua bibirnya dan kedua pahanya, maka saya jamin untuknya surga. Kalau dia bisa jaga dua ini, maka kata Nabi SAW, saya jamin untuknya surga. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, afa aminu makrullah, apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Orang yang merasa aman tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan didapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan aman seperti ini melenakan. Jangan kita merasa aman seperti itu. Orang yang bertakwa adalah orang yang melakukan amalan-amalan yang disyariatkan, diperintahkan, lalu kemudian mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada dosa mereka yang bisa menggelincirkan atau ibadah-ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi kita masih berada di bulan Ramadan ini, salah satu fadilah yang besar dari bulan Ramadan ini adalah walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki daftar orang yang terbebas dari siksa api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu setiap malam dari malam-malam di bulan Ramadan. Dan jadi daftar itu Allah keluarkan setiap malam di bulan Ramadan dengan nama yang berbeda. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kitalah salah satunya yang ditulis nama kita dalam daftar tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami bawakan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berdasarkan ada tanya jawab ya. Tapi ini bukan pembahasan fikih, jadi kayaknya tidak perlu.